Lalu di mana sebenarnya keberadaan Ibtu Rudiana dan Aib dan bagaimana kelanjutan perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki? Kita tanyakan langsung pada dua jurnalis Kompas TV, ada Maria Sarong di Bareskrim Polri dan juga Fida Alatas di Mapolda Jawa Barat. Namun kita sapa terlebih dahulu jurnalis Kompas TV Mario Sarong di Bareskrim Polri. Mario, hingga saat ini ada informasi bahwa Otto Hasibuan akan melaporkan Ibtu Rudiana alias ayah korban yaitu Muhammad Rizky atau Eki ke Bareskrim. Lalu apakah ada konfirmasi terkait dengan pelaporan dan kehadiran Otto di Bareskrim? Juno dan juga saudara, untuk apakah betul Otto Hasibuan akan melaporkan Ibtu Rudiana? Bisa terkonfirmasi bahwa betul, karena posisi tim kuasa hukum dan juga Otto Hasibuan saat ini dalam perjalanan menuju ke Bareskrim Polri. Infonya yang kami dapatkan terakhir adalah akan datang atau tiba di Mabes Polri, khusus tepatnya di Bareskrim pada pukul 11 siang nanti. Yang informasi yang bisa kami dapatkan. Untuk agenda yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Mabes Polri ini adalah untuk melaporkan Ibtu Rudiana terkait dengan dugaan kesaksian palsu. Karena seperti yang terjadi sebelumnya, saudara, yang bisa saya sampaikan bahwa ketika status tersangka dari Peggy Setiawan dibatalkan dalam sidang pra-peradilan, polisi pada akhirnya melakukan evaluasi kembali. Kasus ini kembali didalami, dianalisis untuk mendapatkan titik terang, di mana salah satunya adalah untuk memeriksa kesaksian-kesaksian yang terjadi 8 tahun silam. Itulah yang pada akhirnya diambil ataupun juga diangkat kembali oleh tim kuasa hukum dari 7 terpidana kasus Vina Cirebon ini, di mana mereka ingin bahwa melihat kembali kasus ini sebagai sebuah titik terang, kejelasan bagaimana kasus ini yang sebenar-benarnya. Sehingga salah satu yang akan dilaporkan adalah terkait dengan kesaksian yang diduga, menurut Otto Hasibuan, diduga kesaksian palsu yang dilakukan atau diberikan keterangan dari Ibtu Rudiana. Saudara, terkait dengan kasus ini juga dari Otto sendiri memang memberikan apresiasi yang tinggi, apresiasi sebesar-besarnya pada pihak kepolisian, di mana pihak kepolisian mau melakukan evaluasi kembali terhadap kasus ini setelah status tersangka dari Peggy Setiawan kemarin dibatalkan dalam pra-peradilan, di mana dia mengatakan bahwa ini bukan untuk menyerang polisi atau Korps Bayangkara, tetapi untuk melihat kembali, untuk menganalisis kembali, membuka kembali kasus ini seterang-terangnya sehingga mendapatkan jawaban yang lebih pasti. Itu agenda yang akan dilakukan hari ini oleh tim kuasa hukum dan juga Otto Hasibuan, dan kami masih terus menunggu kedatangannya di depan Bareskrim Mabes Polri. Kembali kepada Anda, Juno. Ya, Mario, sebelumnya juga ada pelaporan terhadap Aib dan Dede. Aib dan Dede ini merupakan saksi yang dulu menjadi rujukan pada persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 terpidana, salah satunya Saka Tatal. Lalu bagaimana dengan pelaporan dan proses pemeriksaan terkait dengan kasus ini? Ya, hingga saat ini memang dari pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait laporan tersebut, karena pada saat ini yang kami masih tunggu adalah terkait dengan laporan terhadap Ibtu Rudiana terkait dengan kesaksian pada 8 tahun silam. Sehingga kami masih akan terus menggali informasi terkait dengan laporan tersebut sambil menunggu laporan hari ini, dan akan kami teruskan kabarkan kepada Anda terkait dengan laporan yang dilakukan dan tindak lanjut dari pihak kepolisian atas kasus Vina Cirebon ini. Kembali pada Anda, Juno. Terakhir, Mario, untuk saat ini apakah ada kemungkinan bahwa Bareskrim Polri akan mengambil alih kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam dari Polda Jawa Barat? Ya, Juno dan juga saudara, memang kalau kita melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini, di mana setelah Peggy Setiawan kemarin dibatalkan status tersangkanya, tidak bisa kita tidak mengatakan bahwa kemungkinan bisa juga Bareskrim ini mengambil. Kenapa? Karena setelah kemarin dibutuhkan evaluasi yang lebih mendalam dengan proses yang lebih panjang untuk pada akhirnya melihat, analisis, memberikan titik terang daripada kasus ini, sehingga bukan tidak mungkin bahwa Bareskrim akan mengambil alih kasus ini. Tetapi yang kita dapatkan info sekarang memang pada saat ini Polda Jabar yang masih menjadi pihak yang utama untuk mengusut kasus ini, dan juga memang dari pihak kepolisian sendiri
juga pihak Kompolnas yang juga memberikan perhatian kepada kasus ini, terus memberikan evaluasi terkait dengan kasus kemarin dan juga apa yang terjadi saat ini, masih menunggu laporan-laporan yang memang untuk pada akhirnya menjadi keterangan tambahan dari pihak kepolisian. Kembali pada Anda, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Mario Sarong dari Barreskrim Polri. Dari Barreskrim Polri kita bergeser ke Mapolda Jawa Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV Vida Alatas. Vida, untuk saat ini kita ketahui bahwa saksi Aib masih belum diketahui keberadaannya, namun sebenarnya kenapa saksi Aib sempat dipanggil beberapa kali oleh Polda Jawa Barat sebelum putusan pra-peradilan Peggy Setiawan? Ya, Juno, peran Aib sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini dinilai cukup krusial, di mana kesaksiannya ini menjadi dasar penetapan tersangka 8 terpidana pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu, dan juga kesaksian dari Aib ini juga digunakan oleh pihak kepolisian dalam hal ini di Treskrim Polda Jawa Barat sebagai dasar penetapan tersangka Peggy Setiawan pada akhir Mei 2024 lalu. Kesaksian dari Aib ini mengaku melihat atau kemudian Aib ini mengaku bahwa dirinya ini berada di lokasi kejadian pada malam tanggal 27 Agustus 2016 lalu, di mana dalam kesaksiannya ia juga memberikan kesaksian terkait keterlibatan dari baik itu 7 terpidana yang saat ini masih juga satu mantan terpidana yakni Liga Akbar atau Saka Tatal begitu ya, dan juga Peggy Setiawan yang menurut kesaksian dari Aib ini berada di lokasi kejadian. Dan Juno, dengan dibatalkannya status tersangka Peggy Setiawan via sidang pra-peradilan pada 8 Juli 2024 lalu, dan juga diperkuat dengan statement dari Barreskrim Polri di mana pihak kepolisian ini tidak akan kemudian melanjutkan kasus ini dengan melibatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka atau tidak akan melakukan penyelidikan kembali terhadap Peggy Setiawan karena dinilai tidak ada bukti yang cukup atas keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun lalu. Itu membuat kemudian kesaksian dari Aib ini dipertanyakan. Ia pun, Aib ini dilaporkan oleh ke-7 terpidana yang saat ini masih menjalankan hukumannya kemudian selain dari ke-7 terpidana, ia juga dilaporkan oleh mantan terpidana dan juga bahkan dari pihak Peggy Setiawan ini pun melaporkan Aib terkait dugaan kesaksian palsu yang ia berikan kepada pihak kepolisian baik itu di 8 tahun lalu maupun kemarin pada saat penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Dan selain Aib, Juno dan juga saudara, yang saat ini juga dicari keberadaannya untuk ditemukan titik terang dari kasus ini adalah Ibtu Rudiana, ayah Eki. Ia juga berperan penting dalam kasus ini di mana ia menjadi orang yang membuat laporan lengkap kasus ini ke kepolisian. Apalagi Juno dan juga saudara, kalau kita melihat bagaimana berjalannya babak baru dari kasus Vina dan juga Eki kemarin dengan melibatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, di mana ada sejumlah saksi-saksi yang kembali diperiksa oleh penyidik dari Ditreskrim Polda Jawa Barat. Di antaranya ini adalah 3 teman dari 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Ketiga teman dari kelima terpidana tersebut ini adalah Teguh, Pramudia, dan juga Okta. Dan pemeriksaan tersebut dilakukan pada 11 Juni 2024 lalu, di mana dalam kesaksian baru yang mereka berikan kepada penyidik dari Polda Jawa Barat, mereka serempak ini mencabut keterangan-keterangan atau kesaksian-kesaksian yang mereka berikan dalam BAP di tahun 2016. Alasannya, Juno dan juga saudara, mereka mengaku pada saat itu mereka masih di bawah umur, jadi tidak mengerti konteks dari penyidikan itu seperti apa, dan mereka mengaku bahwa ada arahan-arahan dari penyidik dalam kemudian memberikan kesaksian, dan juga mereka mengaku bahwa penyidik dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap ketiganya pada tahun 2016 ini memberikan tekanan tertentu begitu ya kepada ketiga saksi tersebut. Selain dari 3 teman dari kelima terpidana yang juga diperiksa di Polda Jawa Barat pada saat penanganan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki dengan Peggy Setiawan sebagai tersangka, ini adalah Liga Akbar. Pada 6 Juni, di mana diketahui Juno dan juga saudara bahwa Liga Akbar ini merupakan teman dari Eki yang merupakan
korban dari kasus pembunuhan ini. Dan dalam keterangan atau kesaksian yang kembali ia berikan kepada pihak kepolisian di Mapolda Jabar pada awal Juni lalu, Liga Akbar pun merespon dengan hal yang sama. Juno dan juga saudara, ia mencabut beberapa BAP-nya terkait kemudian kesaksian yang menyebutkan bahwa kemudian dirinya ini tengah bersama Vina dan juga Eki dan melihat bahwa kemudian Eki dan juga Vina ini sempat dikejar oleh sejumlah pelaku. Inilah yang kemudian saat ini masih didalami tentunya oleh kepolisian terkait kasus ini. Dan juga Ibtu Rudiana ini juga diduga pada saat atau berdasarkan keterangan dari Liga Akbar, Ibtu Rudiana ini juga sebelum Liga Akbar memberikan keterangannya kepada pihak kepolisian, ini juga sempat bertemu dengan Liga Akbar untuk kemudian menanyakan sejumlah hal. Dari hal ini, Juno dan juga saudara, disitulah banyak pihak publik yang juga menuntut Ibtu Rudiana dan juga AF ini untuk bisa keluar begitu ya ke publik dan juga memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya terkait kasus ini. Dan tentunya hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian terkait keberadaan baik itu dari AF dan juga Ibtu Rudiana. Apakah kemudian polisi ini sudah mengantongi keberadaan atau lokasi dari kedua orang yang saat ini posisinya ini sangat dinanti-nanti oleh publik terkait titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Fida Alatas dari Mapolda Jawa Barat dan juga sebelumnya rekan Mario Sarong dari Barreskrim Polri.